Siapa yang tidak kenal pengusaha nyentrik satu ini? Dengan gayanya yang khas, selalu mengenakan kemeja berlengan pendek yang dipasangkan dengan celana pendek selutut. Ya, dialah Bob Sadino atau yang akrab disapa dengan sebutan Om Bob. Kini dia semakin dikenal oleh masyarakat setelah membintangi iklan produk penambah energi dengan slogannya yang khas, orang pintar kalah dengan orang bejo. Pengusaha yang bergerak di bidang pangan dan peternakan ini sepertinya sudah berhasil menginspirasi banyak orang dalam bekerja dan berkarya. Kisah hidupnya yang menarik untuk disimak membuat begitu banyak orang ingin mempelajari dan mengambil hikmah serta inspirasi dari Bob Sadino. Bob Sadino terlahir di kampung halamannya di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan merupakan anak terakhir atau bungsu dari 5 orang bersaudara. Bob kecil terlahir dari sebuah keluarga yang berkecukupan, hingga akhirnya orang tuanya mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada Bob, yang kala itu masih belia, berusia 19 tahun. Saudaranya yang lain dianggap sudah hidup mapan dan berkecukupan, hingga hanya Bob yang menikmati harta warisan orang tuanya. Saat itu karena harta warisan yang ditinggalkan keluarga cukup banyak, Bob muda malah asyik menghabiskan sebagian dari hartanya untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Berbagai negara Eropa ia singgahi, termasuk Belanda, dan akhirnya menetap di sana selama 9 tahun. Ia bekerja di Amsterdam dan Hamburg pada perusahaan Jakarta Lilot. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan seorang wanita yang kini menjadi istrinya, yakni Sulami Suyut. Lama di negeri orang ternyata tidak membuat Bob lupa akan tanah airnya. Bob memutuskan untuk pulang kampung pada 1967 bersama keluarganya. Ketika sudah sampai di tanah air, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan ingin memulai bisnis yang dijalankannya sendiri. Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan memulai usaha rental mobil. Saat dia pulang dari Belanda, ia membawa 2 mobil Mercedes-Benz yang dimilikinya. 1 mobil ia jual untuk membeli tanah dan 1 mobil lagi ia gunakan untuk usaha rental mobilnya. Usahanya tidak berjalan dengan begitu mulus. Suatu ketika mobilnya rusak parah dan harus diperbaiki. Namun sayang, biaya perbaikan yang mahal membuat Bob tidak mampu memperbaiki mobilnya yang rusak. Merasa tidak berhasil di usaha sewa mobil, Bob memutuskan untuk beralih profesi menjadi tukang batu. Gajinya yang sangat kecil membuat Bob hampir depresi. Bagaimana tidak, ia hanya mendapatkan upah harian sebesar Rp100 selama menjadi tukang batu, sementara ia mempunyai tanggungan keluarga. Tentu hal itu membuat Bob merasa tertekan dan frustasi. Hingga suatu hari Bob bertemu dengan temannya yang menyarankan agar ia merawat ayam agar Bob tidak merasa depresi. Bob terlihat tertarik dan ingin mencobanya. Saat itulah jiwa wirausahanya mulai muncul. Tidak disangka saat memelihara ayam itulah Bob justru mendapatkan suntikan semangat untuk terus melanjutkan hidupnya. Ia berpikir ayam yang lemah dan tidak dikaruniai akal oleh Tuhan bisa berjuang untuk hidup. Kenapa ia sebagai manusia mempunyai akal tidak bisa? Maka saat itulah ia pun kembali bersemangat dalam menjalani hidupnya dan aktivitas barunya merawat dan memelihara ayam. Ayam yang diternakkan rupanya sudah mulai menunjukkan hasil. Ayam-ayam ternaknya sudah menghasilkan beberapa kilogram telur setiap harinya. Semakin hari, semakin banyak pembeli yang berlangganan untuk membeli telur dari peternakan Bob. Pembelinya tidak hanya penduduk lokal, tapi juga warga asing yang kebetulan tinggal di daerah sekitar rumahnya. Hal itu juga memberikan dampak positif bagi Bob dan istri. Kebiasaan melayani pembeli asing membuat mereka terpacu untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan, sehingga hal itu membuat mereka menjadi lancar dan fasih dalam berbahasa Inggris. Jangan dikira usahanya berjalan mulus selancar jalan tol, karena Bob dan istri juga mengalami hambatan dalam usahanya. Seringkali mereka dimaki dan diprotes oleh pelanggan. Namun karena jiwa wirausahanya sudah mulai berkembang, hal itu tidak membuat semangat Bob menjadi kendur. Justru hal itu menjadi pacuan untuk melakukan introspeksi dan perbaikan pelayanan agar menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, kepribadian Bob pun sedikit demi sedikit mengalami perubahan menjadi lebih baik. Bob yang biasanya masih bergaya feodal, lambat laun menjadi ramah dan sederhana. Setelan kemeja dan celana pendek menjadi ciri khas yang menunjukkan betapa ia sederhana di tengah kesuksesannya.
Seiring dengan usahanya yang terus berkembang, Bob pun berhasil memiliki pasar swalayan Kemchik. Tidak hanya berpuas diri di sana, Bob terus melebarkan segmen usahanya. Ia pun mulai merambah ke sektor agribisnis, terutama di bidang hortikultura. Untuk mendukung usahanya itu, ia melibatkan para petani di berbagai daerah untuk diajak bekerja sama. Pria yang memiliki nama asli Bambang Mustaro Sadino ini selalu mengedepankan pelayanan yang prima dalam melayani para pelanggannya. Kunci suksesnya yang lain adalah pantang menyerah. Meskipun dalam prosesnya ia selalu banyak menghadapi hambatan berupa makian atau kerugian material. Itu semua menjadi pemacu semangatnya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kini usaha dan kerja kerasnya bersama istri tercinta sudah membuahkan hasil. Bob Sadino memiliki banyak usaha, di antaranya PT Camp Foods sebagai usaha pabrikan sosis dan daging, kemudian PT Camp Farm sebagai usaha agrobisnis, dan tentunya supermarketnya yang terus berkembang yakni Kemchik. Kini sudah tidak diragukan lagi kapasitas Bob Sadino sebagai wirausahawan yang sukses dan berhasil di bidang yang digelutinya. Berbagai tantangan dan hambatan tidak menyurutkan langkahnya untuk terus bergerak maju dan berkembang. Perjalanan bisnis yang tidak selalu mulus membuat Bob terus belajar dan mengembangkan diri. Menurut Bob, dalam berbisnis tidak selalu uang dijadikan sebagai hal utama, karena ada hal lain yang lebih penting untuk bisa menunjang keberhasilan suatu usaha, yakni komitmen, kemauan yang kuat, berani mencari, dan menangkap peluang yang ada. Jika itu semua dilakukan, pasti keberhasilan akan diraih. Tidak disangka 50 ekor ayam yang diberikan oleh temannya saat ia hampir terpuruk dulu, membuat ia bisa meraih kesuksesan seperti saat ini. Mentalitasnya yang kuat untuk tidak takut mencoba hal baru membuat ia berhasil menemukan gerbang kesuksesannya. Bob juga tidak takut mencoba hal yang baru kala itu. Ia menangkap peluang masih sedikitnya pengusaha yang menggarap usaha ayam negeri dan telurnya karena saat itu masyarakat lebih akrab dengan ayam kampung. Kemampuannya untuk menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada bisa menghantarkannya kepada kesuksesan seperti saat ini. Pengusaha nyentrik ini kini sudah menjadi ikon wirausahawan Indonesia. Ia juga tidak pernah lelah untuk membagikan pengalamannya dan menyemangati kaum muda Indonesia untuk tidak takut berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan peternakan. Menurutnya, Indonesia sudah dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, sehingga sudah sepatutnya bisa dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Nasihatnya tentang semangat wirausaha tidak hanya isapan jempol belaka, karena semua sudah ia buktikan sendiri. Ia mengalami masa yang panjang dan penuh dengan tantangan, mulai usahanya dari bawah, tetapi akhirnya berhasil mendapatkan kesuksesan.